Fuck my lord, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di part pertama, kita sudah melihat bagaimana perkara bersin saja Saitama bisa menghancurkan setengah planet Jupiter, membuat lautan gas yang ada di planet itu langsung berhamburan keluar sampai terlihat inti Jupiter. Nah, kali ini akan kita bahas tentang One Punch Man chapter 168 part keduanya. Keunikan dan keajaiban apa yang terjadi di sini, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di part kedua ini kita bisa melihat Saitama dan Garou sudah ada di bumi. Setelah dihantam pukulan yang luar biasa, mereka berdua telah berada di daratan bumi. Dan kebetulan ternyata daratan itu adalah daratan yang sama ketika mereka bertarung pertama kali. Di sini Saitama mengatakan, "Oh, ini pas di tempat kita berangkat tadi. Apa kau sengaja mencari tempat ini lagi?" Garou yang sudah dalam kondisi kalah terbatuk-batuk sambil mengatakan, "Kenapa? Lakukan saja. Kenapa kau tak membunuhku?" Saitama menjawab, "Dibandingkan dengan orang sepertimu yang bisa ganti kostum sekejap atau king, aku sangat benci karena tak cocok untuk semua ini. Tapi karena aku adalah seorang pahlawan, belum lagi permintaan terakhir anak itu adalah aku harus menghentikanmu tanpa membunuhmu, sehingga aku tidak akan melakukannya." Di sini Garou teringat lagi dengan si Tareo, anak kecil yang menjadi temannya selama ini. Dia berpikir permintaan terakhir, lalu kemudian dia mengalihkan matanya ke satu tempat dan dia melihat ternyata ada Tareo yang sudah tertelungkup tak bernyawa. Di sini Garou langsung kembali ke mode biasanya dan dia pun meraih kembali kesadarannya. Garou sampai berteriak begitu kencang melihat bagaimana Tareo sudah tidak bernyawa lagi. Dia pun langsung berlari secepat mungkin dan sejauh mungkin, tapi kemudian dia terjatuh. Saitama mengatakan, "Kau mau kemana? Anak itu ada di sana." Garou berkata, "Ini salahku, aku terlalu dekat denganmu. Aku minta maaf Tareo." Sambil terjatuh, Garou mengatakan, "Iya Tareo, akulah masa depan buruk itu." Saitama sedikit bingung, tapi kemudian berkata, "Kau mulai bertingkah sangat aneh sejak kau jatuh dari langit. Apa kau yakin tak ada orang aneh yang melakukan sesuatu padamu?" Sambil menangis, Garou berkata, "Kalau iya, itu karena jiwaku yang terlalu lemah. Sungguh memalukan. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tak bisa menjadi kejahatan absolut. Lalu pahlawan yang mengalahkanku bilang kalau aku tak cocok menjadi pahlawan, setidaknya aku bisa bersikap seperti pahlawan." Sambil terisak, Garou pun melanjutkan, "Sekarang orang yang pertama kali ingin kuselamatkan dengan mengubah dunia. Karena aku, dia." Di situ Garou terbata-bata sambil melihat Tareo yang sudah tidak bernyawa. Lalu kemudian Saitama mengatakan, "Kau ingin menyelamatkan dia? Kau bukan hanya bergantung padanya untuk dukungan." Garou sedikit bingung sambil bertanya, "Bergantung? Aku? Kau tahu apa?" Saat berkata itu, Garou melihat Saitama yang sedang memegang inti tubuh Genos. Dan ternyata di situ dia menyadari jika Saitama juga sebenarnya membutuhkan dukungan. Tak mungkin orang dengan kekuatan seperti itu bisa tetap waras. Lalu Saitama mengatakan, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Garou pun mulai terduduk dan dia mulai menyadari kesalahannya. Dia pun berkata, "Aku ingin minta tolong." Lalu kemudian ternyata yang diminta oleh Garou adalah Saitama meniru kemampuannya. Saitama sampai mengulanginya lagi, "Meniru? Jadi kau mau aku meniru ilmu bela diri penirumu?" Kemudian kata Garou, "Oi, kau harusnya bisa meniru teknikku dan melampauinya lebih jauh lagi. Aku akan wariskan padamu teknik ultimate terkuat dari tinjuku, seperti yang kubayangkan, yang aku sendiri bahkan belum mampu melakukannya, bahkan setelah mencuri kekuatan God." Lalu kemudian Saitama hanya menjawab, "Kau harusnya berterima kasih. Jujur saja, aku nggak begitu peduli. Memang apa gunanya itu sekarang?" Garou hanya menjawab, "Cobalah agar tahu." Di sini Garou memasang muka serius, dan Saitama pun mulai menyadari jika memang dia harus mengikuti kemauan dari Garou. Kata Saitama, "Oke, baiklah, kurasa akan kuambil yang kubisa." Di sini Garou pun langsung membuat ancang-ancang dan kuda-kuda khusus untuk memperlihatkan kemampuannya. Di sini Garou mengatakan, "Langsung mempelajari rahasia tertinggi, itu cocok untuk orang sepertimu. Sekarang lihat baik-baik." Saitama mulai meniru gerakan Garou. Garou mengatakan jika ada yang bisa menguasai kekuatan God tanpa harus memegang tangannya, itu adalah kau. Saitama menolak sambil mengatakan, "Diam, aku akan mengambilnya kembali." Di sini Saitama terus mengikuti gerakan dari Garou, dan ternyata kekuatan dari Garou atau mode Cosmic Fear-nya sendiri juga ikut terserap ke dalam Saitama. Di sini Saitama merasakan ada yang aneh dan berkata jika itu mungkin saja garam.
Ternyata itu bukan garam, tapi itu adalah mode Garou yang terserap oleh Saitama. Di sini Garou hanya mengatakan, "Hei, konsentrasi." Saitama pun mulai fokus kembali, dan di sini terlihat mereka berdua sedang membayangkan alam semesta dalam diri masing-masing. Dan ternyata kemampuan dari Garou itu mempengaruhi sel masing-masing, dan partikel dan antipartikel diciptakan berpasangan oleh sinar kosmik kuat Garou. Saat partikel subatomik mulai bergerak di arah berlawanan, mereka mulai meniru gerakan satu sama lain. Saat semua partikel subatomik di dalam Saitama melakukan ini, maka akan ada terjadi sesuatu. Garou hanya mengatakan, "Sekarang Saitama pergi dan kalahkan dia." Dan ternyata setelah Saitama melakukan apa yang diperintahkan Garou, sesuatu mulai terjadi. Tubuhnya membentuk semacam after image atau bayangan yang mana masing-masing punya kesadaran sendiri-sendiri. Garou mengatakan, "Hanya kau yang bisa melakukannya. Yang harus kau lakukan adalah masa depan yang buruk itu." Di sini kemudian Saitama mulai merasakan hal yang aneh terjadi pada tubuhnya, dan ternyata seiring itu pula Garou pun berubah menjadi debu. Ternyata Saitama mulai berpindah kembali ke masa lalu, dan di sini dia bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi, dan dia seperti mundur lagi ke awal pertempuran dia dengan Garou. Saitama yang melihat hal itu takjub sambil berkata, "Aku tak percaya ini. Ilmu bela dirimu sungguh luar biasa, Garou." Dia akhirnya bertemu dengan Garou yang mengatakan, "Aku adalah masa depan buruk itu. Bencana level God." Itu adalah perkataan Garou ketika di tengah pertempuran sebelum Saitama mengalahkannya. Di sini Saitama mulai sadar dan mengatakan, "Jadi aku cuma begini kan?" Lalu kemudian dia mulai menggerakkan badannya kembali seperti akan memukul. Dan ternyata dia berhasil kembali ke jalan waktu normal, alias dia kembali ke timeline semula ketika Garou mendapatkan kekuatan dari God untuk pertama kalinya. Saat itu Garou berkata, "Apa aku akhirnya berhasil?" Simbol rasa takut yang memberikan keputusasaan pada semua pahlawan kejahatan absolut. Garou kemudian menatap langit, dan saat dia baru saja memulai dengan mengatakan terima kasih, tiba-tiba Saitama yang berasal dari masa depan langsung menghantamnya dengan pukulan yang luar biasa kuat. Pukulan itu yang sudah menjadi kuat dengan abnormal di bulan Jupiter kembali ke masa lalu dan mendarat sebelum pernah diluncurkan. Pembalikan penyebab sangat tidak terhindarkan. Itu membutuhkan bukan satu pukulan, tapi 0 pukulan untuk menyelesaikan pertarungan itu. Terlihat sekali di sini Saitama yang sudah diperkuat dengan pengalamannya bertarung di Jupiter, membuatnya bisa langsung menghentikan Garou bahkan sebelum dia memulai menggunakan kekuatan dari God. Dan pukulan itu kemudian membuat Garou akhirnya tidak sadarkan diri untuk sementara waktu dan menghalangi Garou untuk membunuh Genos. Genos yang melihat hal itu mengatakan, "Sensei," dan kita bisa melihat Garou terpental begitu jauh, membuat Beng sendiri kaget. Dan juga para hero langsung kaget dan mengatakan sang hero hunter pada akhirnya dikalahkan. Garou berpikir, apa yang terjadi? Dan tiba-tiba dari wajahnya muncul asap yang begitu tebal, dan itu ternyata pertanda kekuatannya hilang atau bocor dan keluar dari tubuhnya. Di sini Saitama berdiri dalam keadaan telanjang, tapi tiba-tiba dia juga merasa ada yang menarik tubuhnya. Lalu kemudian dari balik tumpukan batu, Saitama dari masa lalu juga tertarik dan membuat dua tubuh itu bersatu kembali. Dan akhirnya timbul kembali satu kesadaran, yaitu kesadaran Saitama yang asli. Saitama yang sekarang dalam kondisi memakai baju seperti biasa, hanya mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini? Tadi aku hanya ingat kena jurus apaan dari Garou." Lalu, dia kemudian melihat kembali inti tubuh Genos, dan dia kaget bukan kepala. Terlebih dia menyangka jika bagian milik pribadinya dia juga ikut hilang, tapi ternyata tidak. Di sini tiba-tiba Genos langsung menubruknya dengan tubuh yang tinggal setengah saja. Sambil memanggil "Sensei", tubrukan itu membuat Saitama terpental. Genos hanya mengatakan, "Maaf, aku terbawa suasana." Di sini Saitama hanya mengatakan, "Genos, kau bikin aku kaget tahu. Ternyata kau masih hidup." Dan disinilah kita bisa melihat pada akhirnya Saitama berhasil menghentikan kekuatan dari Cosmic Garou. Walaupun dengan kekuatan dari God, ternyata Garou masih belum bisa mencapai level Saitama. Tapi minimal pertarungan Garou dengan Saitama membuat Saitama bisa lebih menggunakan emosinya dan akhirnya menemukan kepuasan yang selama ini dia cari. Itulah bahasan tentang One Punch Man chapter 168 part kedua. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta
yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!